Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada tutorial tentang pelaporan hasil penelitian 2020 Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Araniri Banda Aceh. Baik Bapak Ibu, jadi sebelumnya saya informasikan bahwasanya seminar akhir dilaksanakan pada tanggal 26 September 2020, sedangkan batas akhir upload pada sistem Litap Dimas yaitu 22 September 2020. Langkah-langkah yang harus Bapak Ibu lakukan yaitu yang pertama, silahkan Bapak Ibu menyelesaikan laporan akhir sesuai dengan masukan dari tim reviewer pada saat seminar antara. Kemudian silahkan Bapak Ibu melakukan pengurusan hak kekayaan intelektual atau HKI pada pusat HKI UIN Araniri. Kemudian selanjutnya silakan Bapak Ibu menarasikan draft artikel yang akan menjadi output penelitian nanti yang kemudian akan disubmit pada masing-masing jurnal sesuai dengan klaster. Langkah yang pertama, sebelum Bapak Ibu melakukan upload file pada Litap Dimas, silahkan Bapak Ibu terlebih dahulu melakukan download file pada web Puslit Pen Araniri ACID. Silakan diklik pada Google Puslit UIN Araniri. Kemudian pilih yang paling atas, domainnya itu puslit.uin.araniri.acid. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Silakan Bapak Ibu pilih seminar dan laporan penelitian. Itu ada poin di situ. Yang pertama seminar dan laporan antara, yang kedua seminar dan laporan akhir. Silakan klik pada seminar dan laporan akhir. Silakan Bapak Ibu cermati bahasa di sini, penjelasan. Kemudian jika sudah paham, silakan unduh format akhir pada bagian bawah. Ini yang saya bulatkan ini. Klik unduh. Nah, ini akan mengarah langsung ke Google Drive dan langsung muncul menu download. Silakan Bapak Ibu klik tetap download. Ini jika jaringan Bapak Ibu sedikit lambat, mungkin ini membutuhkan waktu karena filenya itu mencapai 31 Mbps ya. Diusahakan ketika mendownload jaringan internetnya lancar agar tidak terdapat kendala seperti itu. Kita tunggu proses downloadnya sampai dengan selesai. Sambil menunggu, silakan Bapak Ibu membuka web Litap Dimas. Silakan ketik pada Google Litap Dimas, yaitu pada link litapdimas.kemenak.go.id. Nah, perlu diingat Bapak Ibu, pada laporan akhir kita tidak menggunakan Litap Dimas All. Jadi pada pelaporan akhir kita murni menggunakan Litap Dimas versi terbaru, yaitu dengan link litapdimas.kemenak.go.id. Seperti ini tampilannya. Silakan Bapak Ibu login pada masing-masing akun. Kemudian jika sudah login, tampilannya akan seperti ini. Pilih pada menu peneliti, kemudian pilih proposal, kemudian
pilih pada lihat proposal ini. Jangan salah klik, diklik di sini sesuai dengan tahun penelitian yang sedang berjalan ya. Karena ini penelitian 2020, silakan Bapak Ibu lihat proposal penelitian 2020. Klik. Nah, kemudian muncul seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 poin di sini. Yang pertama summary, review, logbook, luaran, laporan dan keuangan, kemudian publikasi. Yang harus Bapak Ibu lakukan di sini adalah pada menu luaran. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kita kembali ke tadi ya. Ini sudah selesai download. Silahkan dibuka form yang telah di-download tadi. Nah, di sini terdapat 12 item file. Yang pertama itu buku dan juknis pedoman penelitian. Silahkan dibaca buku juknisnya. Kemudian cover, lembar pengesahan, abstrak, template. Di sini lengkap semua Bapak Ibu ya. Kemudian silakan sebelum upload Bapak Ibu melengkapi data-data ini dulu. Silakan diisi draft artikel, laporan lengkap, kemudian pada laporan keuangan itu terdapat ada 2 yang harus dimasukkan, malah 3 di sini ya. Yang pertama itu adalah laporan antara progres. Ini sudah kita masukkan kemarin. Ini yang tersedia di sini logbook. Jika Bapak Ibu sudah melakukan submit pada Litap Dimas All, otomatis dia akan tersinkron ke sini. Kemudian laporan keuangan sementara. Nah, file apa yang dimasukkan kemari, yaitu file yang Ibu download. Tadi Ibu buka di sini laporan keuangan sementara. Ini adalah SPTJB 60% yang sudah Bapak Ibu terima. Silakan Bapak Ibu buka. Seperti ini contohnya. Kita sudah menyiapkan filenya, template-nya, tinggal Bapak Ibu mengedit ya, mengedit dan mengisi sesuai dengan data Bapak Ibu. Nama di sini nama peneliti, NIPN, nomor induk peneliti, kemudian NIDN, silakan diisi NIDN Bapak Ibu, kemudian alamat itu diisi program studi ya. Program studi Bapak Ibu, misalnya program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, seperti itu. Kemudian di bawah, berdasarkan surat keputusan rektor nomor. Nah, pada surat keputusan rektor nomor, silahkan Bapak Ibu kembali lagi ke web dengan mendownload kontrak di web yang sudah sebelumnya dimasukkan oleh Ketua Pusat Penelitian. Silakan sesuaikan, sedangkan untuk tanggal, bulan dan tahun ini tidak perlu dirubah. Itu sampai ke sini, tidak perlu ada yang dirubah, sampai ke klaster. Nah, pada klaster, di depan klaster ini silakan Bapak Ibu isi klaster penelitian sesuai dengan penelitian Bapak Ibu. Misalnya klaster pengembangan kapasitas PPK, silahkan diisi di sini. Perlu diperhatikan Bapak Ibu, yang ada tanda X-nya itu harus diubah ya. Nah, kemudian dilanjutkan nomor dengan nomor registrasi. Silahkan Bapak Ibu lihat nomor registrasi pada penelitian Bapak Ibu di sistem Litap Dimas. Nah, ini nomor registrasinya. Kemudian di bawah dengan judul.
Di sini diuraikan, ditulis judul penelitian Bapak Ibu. Sebesar 15 juta. Nah, ini juga perlu dirubah sesuai dengan klaster. Ini kami contohkan adalah klaster PPK, klaster penelitian dasar, yaitu anggarannya itu 15 juta rupiah. Nah, silakan Bapak Ibu sesuaikan, misalnya klaster penelitian interdisipliner. Berarti di sini ditulis 40 juta rupiah. Kemudian di bawahnya biaya pelaksanaan kegiatan penelitian ini meliputi. Nah, pada penelitian ini bagi yang Bapak Ibu klaster penelitian, memang penelitian ini tidak perlu diedit. Sedangkan untuk penulisan buku dan pengabdian pada poin ini diedit. Nah, kalau ini penelitian, misalnya Bapak Ibu bukan penelitian tapi pengabdian, dirubah kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Di bawah ini meliputi. Nah, di bawah ini silahkan ditulis jumlahnya, 60% dari jumlah total. Kalau ini jumlah totalnya 15 juta rupiah, 60% dari 15 juta rupiah yaitu 9 juta rupiah. Nah, itu disesuaikan masing-masing klaster. Kemudian ke bawah jangan lupa dicantumkan bubuhkan tanda tangan ya, bubuhkan tanda tangan di atas materai 6000. Jangan lupa di bawah diubah di sini pada nama ketua peneliti ditulis dengan nama Bapak Ibu. Sedangkan pada tanggal ini tidak perlu dirubah kembali karena pencairan tahap pertama penelitian 2020 kemarin itu adalah tanggal 14 Januari. Ya, setelah semua diisi, semua file yang diunggah ke Litap Dimas itu dalam bentuk PDF. Setelah Word ini diisi, silahkan disimpan ke dalam format PDF. Kemudian di-upload ke dalam sistem Litap Dimas. Nah, pada luaran ini, silahkan Bapak Ibu unggah HKI, yaitu sertifikat HKI. Dengan cara silahkan pilih choice file. Nah, silahkan pilih file yang mana yang mau dipilih. Ini sebagai contoh aja. Kemudian jika sudah selesai, silahkan klik tombol bagian kanan ini, unggah. Nah, begitu juga selanjutnya dengan laporan lengkap, silahkan diunggah. Kemudian draft artikel, pilih, kemudian diunggah. Jika sudah selesai ketiga-tiganya ini, maka selesai untuk tahapan ini. Ya, perlu diingat Bapak Ibu, yang keluar pada luaran ini output adalah apa yang Bapak Ibu janjikan di awal. Pada awal submit proposal, di situ tersedia beberapa poin. Jadi syarat wajib minimal itu ada 3, yaitu HKI, laporan lengkap, dan draft artikel. Jika Bapak Ibu sebelumnya menjanjikan ada dalam bentuk buku, maka di sini akan muncul buku. Tergantung Bapak Ibu klik di awal submit proposal. Kemudian jika sudah selesai, silahkan klik menu di sampingnya, yaitu laporan dan keuangan. Nah, pada laporan keuangan, di sini tersedia laporan keuangan sementara ya. Yang paling atas ini laporan antara progres, ini rata-rata sudah saya sampaikan tadi, ini sudah sinkron dari logbook yang kita masukkan pada seminar antara. Kemudian di bawahnya laporan keuangan sementara. Nah, laporan keuangan sementara itu yang saya sampaikan tadi.
yaitu unggah SPTJB. File yang ini Bapak Ibu, laporan keuangan sementara 2020 SPTJB awal 60%. Nah, file ini tadi setelah di PDF-kan, kemudian diunggah di sini. Ya. Nah, kemudian jika sudah selesai, silakan scroll ke bawah, yaitu pada laporan akhir. Nah, di sini ada nama laporan akademik. Nah, pada laporan akademik ini, silakan Bapak Ibu unggah kembali laporan lengkapnya di sini. Ini pertanggungjawaban laporan akademik kita, yaitu laporan lengkap. Diulang lagi ya. Sebelumnya di sini sudah diunggah laporan lengkap. Kemudian pada laporan akademik ini silahkan diunggah kembali ya laporan lengkapnya di sini. Silakan choose file, kemudian jika sudah silakan klik di menu hijau ini ya, klik unggah. Kemudian di bawah paling terakhir yaitu laporan keuangan. Nah, untuk laporan keuangan akhir, silakan Bapak Ibu kembali lagi ke file yang di-download tadi. Buka pada laporan keuangan akhir 2020 SPTJB akhir 100%. Nah, seperti ini. Ini sama Bapak Ibu, sama SPTJB awal dan SPTJB akhir. Yang membedakannya di sini adalah jumlahnya di sini. Ya. Jumlah di sini adalah dicantumkan sesuai dengan klaster. Karena yang ini kami contohkan PPK itu adalah 15 juta, maka di sini disebutkan 15 juta. Ini disebutkan di sini jumlah keseluruhan yang diterima sesuai dengan klaster. PPK 15 juta, pengembangan prodi itu 25 juta, interdisipliner itu 40 juta, dan selanjutnya. Silahkan dilihat kembali pada kontrak penelitian. Terus yang paling bawah juga sama, silahkan dibubuhkan tanda tangan dan ditempel materai 6000. Sedangkan pada tanggal itu tidak perlu dirubah lagi ya. Ini tetap tanggal 2 Oktober 2020. Jika sudah selesai, silahkan file ini dirubah dalam format PDF. Kemudian diupload pada menu laporan keuangan yang paling terakhir. Choose file. Kemudian sudah selesai choose file, pilih upload. Upload ini pada menu kotak hijau sebelah kanan. Nah, ini adalah langkah terakhir untuk melakukan upload file untuk seminar hasil. Nah, kemudian pada menu publikasi, ini untuk sementara ada keterangan di sini, maaf, modul publikasi sedang dalam proses integrasi. Nah, ini Bapak Ibu tidak perlu untuk memasukkan publikasi di sini, karena publikasi itu jika Bapak Ibu sudah masukkan pada Litap Dimas All, itu otomatis akan tersinkron seperti itu. Nah, sampai di sini penjelasan dari kami tim Litap Dimas UIN Araniri Banda Aceh. Jika Bapak Ibu punya kendala dalam proses upload file atau ada kendala dalam proses pengurusan HKI dan sebagainya, silahkan konsultasi kepada penanggung jawab masing-masing ya. Di sini saya kembalikan sedikit pada luaran HKI ya. Pada luaran HKI, jika sudah sampai tanggal 22 Bapak Ibu belum memiliki sertifikat HKI yang sudah jadi,
Bapak Ibu boleh memasukkan file bukti transfer pembayaran HKI atas nama Bapak Ibu. Ya. Jika Bapak Ibu punya kendala di dalam proses pengurusan HKI dan sebagainya, karena ini butuh online, silakan dihubungi Sentra HKI UIN Araniri Banda Aceh. Insyaallah tim siap membantu 24 jam. Ya Bapak Ibu, saya rasa sudah sangat jelas ya. Jika memang punya pertanyaan, silakan dihubungi kami. Pada grup boleh juga ditanyakan. Terbuka waktunya 24 jam ya. Baik, saya akhiri. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.